beasiswa dari pemerintah bukan pemerintah ya, dari konsorsium European Union. Oke. Ya, terima kasih Kak untuk ininya. Oke, yang kedua narasumber kita Kak Endro, mungkin perkenalkan singkat supaya tampil dulu supaya para peserta bisa mengetahui. Ya, halo semuanya, saya Andrew Wijaya. Sekarang lagi kuliah S1 di National University of Singapore, jadi lagi di Singapura sekarang. And ya, lagi ambil jurusan di Mechanical Engineering, atau mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal dengan teknik mesin. Terus ya lagi fokus ke bidang robotik juga. And sama juga lagi di sini under a scholarship, jadi ada scholarship juga beasiswa dari pemerintah Singapura dan juga dari ASEAN. Oke, terima kasih Bang Indro. Ya, demikian perkenalan singkat dari narasumber kita yang sudah ada di flyer. Bapak Ibu, ini akan kita recording untuk acara kita. Mudah-mudahan nanti kita akan bagikan kepada teman-teman kita yang belum hadir, nanti kami akan publikasikan. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa berdampak ya Bapak Ibu bagi di negeri kita ini dan menjadi kesempatan juga membuka kanal ya, menjadi suatu pembelajaran bagi baik itu para siswa dan guru, orang tua dan siswa dan mahasiswa untuk bagaimana kita berkuliah di luar negeri gitu ya, dan di dalam negeri juga kita dapat masukan-masukan. Oke, tanpa bertunggu lama lagi kita silahkan untuk Kak Isna sharing gitu, bagaimana akhirnya sesuai flyer, bagaimana Kak Isna bisa gitu ya, anak dari desa bisa berkuliah di 4 negara dalam S1 S2-nya dan sudah mengelilingi traveling ke 34 negara. Nah, mungkin kita bisa mau mendengar ya cerita dari Kak Isna. Disilakan Kak Isna. Terima kasih Pak David atas kesempatannya buat berbagi pada di situ sore ya, sore hari ini, di sini masih pagi, masih subuh. Sore hari ini atas kesempatannya buat berbagi pengalaman. Ya, kalau ditanya, semuanya berawal dari satu kata, mimpi. Jadi, kalau misalnya dulu saya, kan saya dari desa ya, jadi bahkan dulu ya belum pernah tahu ada beasiswa ke luar negeri, belum pernah tahu ada bisa jalan-jalan, belum bahasa Inggris juga aksesnya masih susah gitu ya. Jadi dulu kalau ditelusur dari awal, dari mana awal mulanya bisa sampai ke titik ini, ya dari mimpi gitu ya. Dari mimpi yang kemudian mimpi itu yang berarti impian gitu ya, impian gimana ya caranya saya bisa nggak cuma di desa doang nih, tapi saya pengen mengembangkan diri untuk sampai semaksimalnya gitu. Nah dari situ karena dari dulu suka sama peta, suka sama geografi dari kecil ya, suka IPS, suka ngafalin nama negara gitu ya, terus dulu suka tahu ada namanya PBB, United Nation, terus ya dari situ kayaknya bermimpi gitu ya, kayaknya seru deh kalau aku bisa keliling dunia gitu ya, karena kayaknya seru deh kalau aku bisa kerja di United Nation gitu ya. Ya semuanya berawal dari situ. Terus dari situ jadi dari situ mulai semangat baca buku dari SD. Udah mulai semangat baca buku dari SD, terus tambah rajin lagi belajar dulu SD. Kita udah tahu ada namanya OSN ya, Olimpiade. Dulu juga udah sempat ikut Olimpiade dulu matematika, terus kayak oh iya seru kayaknya berkompetisi, dari situ berkompetisi. Terus hingga akhirnya titik balik paling dahsyat gitu ya, yang bisa bikin sampai di titik ini kalau menurutku adalah ketika aku ikut OSN. Jadi memang OSN itu titik balik dalam kehidupanku. Jadi dulu yang saya nggak tahu cuma anak desa gitu ya di pinggir pantai rumahnya, terus bahkan harus ngekos dari SMP karena rumah ke sekolah tuh 30 kilo jaraknya, terus nggak ada kendaraan umum, jadi mau nggak mau harus pisah sama keluarga, cuma seminggu sekali lihat gitu ya, terus dari situ tapi jadi semangat gitu. Bisa kok kayak kita sama-sama makan nasi gitu. Akhirnya dari situ semangat buat belajar, semangat buat baca buku, semangat buat berkompetisi,
Ya itu dari situ jadi suka karena memang sudah dari dulu suka sama geografi, suka sama alam gitu ya, suka ngamatin gitu. Kenapa ya awannya bentuknya aneh-aneh gitu. Jadi dari situ belajarnya mulai dari apa ya? Curiosity, keingintahuan gitu, dari keingintahuan tentang fenomena alam. Dari situ suka baca ensiklopedia, terus kenal yang namanya OSN, terus waktu itu baru ada OSN namanya Kebumian. Dari ada OSN Kebumian itu kemudian jadi sering berkompetisi ya, nggak cuma OSN tapi suka juga nulis karya tulis. Jadi suka ikut lomba penelitian gitu-gitu dari LIPI, dari Kemendikbud juga. Terus pokoknya itu dua, suka nulis sama suka berkompetisi. Jadi saya ingat dulu pas kelas 2 SMA tidak ada bulan tanpa lomba. Jadi dulu kalau kan setiap universitas biasanya punya lomba buat anak-anak SMA. Nah, itu saya pasti ikut. Yang penting nggak jauh-jauh dari geografi ataupun nggak jauh-jauh dari geografi ataupun nulis penelitian gitu ya, karya tulis ilmiah. Atau dulu sempat pernah sekali di Surabaya itu agak nyeleneh dulu kita ini lomba trading saham. Nah, itu lomba paling absurd, bukan absurd ya, maksudnya beda jalur gitu, outliner dari semua lomba yang aku ikutin. Ya, dari situ terus karena sering lomba, dulu jadi semangat lomba ikut di universitas juga gara-gara pas kelas 1 aku gagal lolos ke nasional. Jadi waktu itu pertama kali ada pembatasan provinsi yang biasanya Jawa Tengah 16 orang tiba-tiba jadi 9 orang. Jadi secara nilai waktu itu aku tahu nilaiku bagus tapi karena ada kuota 9 orang jadi dibatasi. Terus dari kegagalan itu jadilah bahan bakar buat semangat berkompetisi, menang di berbagai lomba di di universitas-universitas. Nah, terus dari situ tahun kedua berusaha lagi lebih keras, terus kemudian bisa ke OSN nasional, terus kemudian dapat medali, alhamdulillah perunggu waktu itu, tapi juga pas lagi gagal dan sebelum ke OSN udah sempet ikut Olimpiade Geografi Nasional. Jadi waktu itu memang fokus cuma belajar buat lomba, karena waktu itu sudah tahu saya sudah punya beasiswa S1 di UGM gratis sampai lulus karena saya udah dapat medali emas geografi, OSN geografi waktu itu. Jadi, udahlah nggak apa-apa. Nanti yang penting SMA-nya tinggal lulus gitu ya. Tapi sebenarnya nggak gitu juga, karena kimia waktu itu nilainya masih bisa 975. Terus maksudnya masih tetap belajar yang lain, cuma fokusnya semuanya diarahkan ke OSN. Jadi benar-benar memang harus bisa nih jadi wakil Indonesia buat IGO waktu itu ya, International Geography Olympiad. Nah, dari pada saat pelatnas itulah ketemu teman-teman hebat kayak sekarang saya punya senior di Oxford yang dulu juga ngajar pelatnas. Jadi semakin terbuka lagi cakrawalanya, yang tadi anak desa cuma taunya kompetisi OSN, terus pas lagi pelatnas jadi tahu gitu ya, ketemu sama anak-anak kota yang medali kan sebagian besar anak kota ya. Saya yang anak desa kayaknya dari 30 mungkin cuma 5 atau maksimal ya 7 atau 8 gitu ya. Jadi karena anak kota gitu ya, mereka udah pinter bahasa Inggris, mereka udah punya banyak akses ke informasi, ya akhirnya dari situ mulai gitu ya, oh saya juga bisa kok belajar bahasa Inggris, jadi mulai belajar bahasa Inggris lebih intens gitu ya. Terus dari situ, walaupun sudah 100%, oh boleh aku ada slide, tapi masalahnya, oh iya, sekarang udah nggak disable ya. Nah, jadi, Oke. oke ya. Ya. Ya dari situ, dari mana ya, tadi harusnya, nah ini. Dari situ, waktu itu ini medalinya sampai 4 ya, karena ya tadi, dari kegagalan itu malah menghasilkan 3 medali, di antara medali OSN, dan juga berbagai piala gitu ya. Pialanya ada 10 lebih, kayaknya 13 atau 14 gitu ya, terus medalinya ada 4. Gara-gara pelatnas, saya jadi suka, pokoknya jadi semangat, pokoknya harus ke luar negeri gitu ya. Tapi pada saat itu ternyata Tuhan berkata lain. Pada saat itu ternyata saya sampai di pelatnas tahap akhir, waktu itu 8 orang, yang diambil 4 orang.
ternyata saya nggak lolos. Waktu itu sangat hancur gitu ya, hancur berkeping-keping kayak wow, 3 tahun berusaha SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, akhirnya saya nggak dapet kursi buat mewakili Indonesia ke tingkat dunia. Nah, untungnya ya, bersyukurnya waktu itu akhirnya saya nggak menyerah karena waktu itu saya udah tahu ya, udah ada mimpi tadi ya, udah punya mimpi dari dulu, kayaknya hidupku nggak berakhir nih dari sini. Karena setelah itu saya lulus dan karena tadi saya udah dapet S1 di UGM dengan beasiswa gitu ya, maka dari situ oke, berarti memang rezeki saya, waktu saya bukan pada saat SMA untuk ikut di Olimpiade Geografi Nasional waktu di Kyoto, Jepang. Dan ketika saya S1, saya benar-benar bangkit dari kegagalan yang tadi. Saya benar-benar berusaha gimana caranya ketika S1 saya harus bisa keluar negeri. Waktu itu saya masih ingat banget, saya dapat pengumuman kalau saya gagal jadi wakil Indonesia untuk ke Jepang. Itu bulan April. Waktu itu lagi bareng dengan pengumuman kelulusan, bareng dengan pengumuman ujian nasional. Jadi pada saat pengumuman ujian nasional, senang karena lulus. Nilainya juga lumayan, masih 8 rata-ratanya. Tapi ada kesedihannya, yaitu ternyata saya nggak bisa lolos ke internasional. Dan bersyukurnya lagi karena waktu itu lagi gagal, aku nggak kebayang sih kalau waktu itu belum punya kursi di UGM, belum punya tempat kampus S1 di UGM, waktu itu kayaknya untuk bangkit langsung gitu ya, sesaat SNMPTN dan seterusnya, kayaknya aku ini deh. Jadi bersyukur banget waktu itu udah punya kampus, jadi waktu itu benar-benar cuma menikmati kegagalan disambi dengan menata kembali mimpi gitu ya. Hingga akhirnya pada saat sudah masuk UGM, saya udah punya full energi gitu ya. Oke, saya boleh gagal, tidak bisa jadi wakil Indonesia ketika saya OSN, tapi kayaknya saya masih punya peluang nih lebih besar gitu ya ketika kuliah. Hingga akhirnya pada saat itu masih di tahun yang sama, saya waktu itu masih inget banget, teman saya ngetawain karena waktu saya tuh suka nulis mimpi di ini. Jadi ini dulu, ini kertas saya nih ya, ada tulisan medali emas IGEO, terus medali emas OSN Olgenas. Pokoknya saya suka banget mengilustrasikan mimpi saya di kamar gitu. Jadi kayak biar sebelum bangun tidur langsung lihat mimpinya, terus sebelum tidur juga lihat mimpinya. Jadi secara tidak langsung masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Di sini juga terlihat jelas ya, IGEO di Jepang. Pokoknya ini tuh ambisi, tapi akhirnya gagal ya. Tapi karena saya waktu itu masih punya semangat gitu ya, akhirnya dengan segala kehancuran hati saya tetap nulis ini nih, kertas yang di sebelah ini. Kenapa kertasnya jelek? Karena kertasnya ini aku masih ingat aku nulis pada saat aku baru masuk UGM. Terus kertasnya ini sempat hilang. Ternyata setelah kelas kertasnya ketemu, saya masih ingat kertasnya ketemu setelah 80% dari apa yang saya tulis di kertas mimpi ini itu sudah tercapai. Jadi waktu itu adalah ya saya orang yang sangat percaya bahwa mimpi itu nyata dan harus dipercayai gitu ya. Jadi waktu itu ketika baru nulis, baru masuk UGM, di tahun yang sama saya nulis waktu itu, saya tahun ini, tahun 2013 harus ke luar negeri dan harus ke Jepang. Karena kan gagal ya di Kyoto waktu itu. Terus kemudian kalau saya waktu itu lolos, saya Agustus ke Kyoto. Tapi karena saya punya semangat dan mimpi tadi, akhirnya saya ke Jepang 9 Desember 2013. Jadi masih di tahun yang sama. Saya masih ingat waktu itu saya diketawain karena saya nulis mimpi itu di bulan Oktober 2013. Kayak, hah? 2 bulan lagi harus ke luar negeri, mau kemana gitu ya? Mahasiswa baru, masih dari desa gitu ya, bahasa Inggris juga belum oke gitu ya. Tapi saya nekat. Nah, modal kedua selain mimpi adalah nekat. Akhirnya waktu itu ada peluang conference, nah ini namanya ICAS, ICAST di Kumamoto. Waktu itu saya ngajakin senior, Kak, saya bisa nulis karya tulis, tapi saya masih jelek bahasa Inggrisnya, ayo bantuin saya. Nah, ini kakak-kakak hebat yang waktu itu mau bareng gitu ya, satu tim, kita nulis bareng paper, dan ternyata lolos.
Dan ternyata papernya itu memang kayak sudah rencana Tuhan sih. Karena ternyata walaupun saya baru masuk kuliah, papernya juga mungkin kurang bagus, tapi ternyata konferensinya waktu itu dibiayai. Jadi kita cuma tinggal bayar tiket pesawat. Nah, dari situlah perjuangan 34 negara itu dimulai. Dari situ saya langsung yakin gitu ya, setiap tahun saya harus ke luar negeri, titik. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus ke luar negeri. Pokoknya itu mimpinya. Itu yang saya pajang di kamar saya. Ditulis gitu ya, di kertas, dipajang di kamar. Pokoknya saya harus ke luar negeri. Hingga akhirnya ya, alhamdulillah terwujud gitu ya, setiap tahun, setiap ya kalau dari usahanya, kalau ditanya ya, dari 34 negara itu gimana nanti kita bisa ke sana, cuma satu hal. Ternyata kegagalan memang jadi teman saya gitu ya. Karena ternyata setelah itu, ketika saya coba lagi conference ataupun exchange gitu ya, saya waktu itu sempat selama dari semester 3 sampai semester 7, saya coba kira-kira 15 kali pertukaran pelajar. Hingga akhirnya, yang ke-14 saya dapat pertukaran pelajar di Jepang lagi. Jadi waktu itu saya di tahun 2015 ke Jepang lagi ya, 2 tahun setelahnya dapat pertukaran pelajar di Chiba. Terus ketika itu saya pengen coba lagi terakhir buat daftar exchange karena waktu itu yang di sini yang di Chiba cuma short course, jadi kurang greget gitu ya. Jadi waktu itu coba lagi buat exchange dan ternyata alhamdulillah waktu itu dapat Erasmus di Jerman, di Leipzig, Jerman. Jadi dari situlah jadi sempat main ke Paris, sempat main ke Berlin, dan waktu itu ini tahun 2018, jadi waktu itu ini gara-gara saya dapat Erasmus, jadi saya sempat jalan-jalan ke 14 negara Eropa, dan alhamdulillah gratis ya, karena kan di Eropa pakai beasiswa exchange waktu itu Erasmus, saya waktu itu sangat mengirit uang buat makan karena pengen jalan-jalan. Jadi waktu itu saya jalan-jalan sempat ke 14 negara. Nah, ini yang di Asia itu, ini yang waktu saya S1 yang masukin paper, terus tadi ya, jadi masukin paper dan seterusnya. Pas S1, pas zaman S1. Pas awal-awal semester ya. Jadi 34 negara ya ini. Sebagian besar sebenarnya traveling karena memang dari awal tadi ya mimpi saya keliling dunia. Jadi pengennya nanti ya suatu hari saya tua, ini petanya udah penuh sama titik-titik ini nih. Jadi ini setiap tahun selalu saya update. Ini 34. Kalau nggak ada COVID, harusnya saya udah ke 40 negara. Karena udah booking tiket, udah punya visa, tapi gara-gara COVID semuanya cancel. Yang merah cancel ya, pengen ke Maroko, Egypt, dan seterusnya, tapi cancel gara-gara corona. Semoga corona segera berlalu ya, biar saya tetap traveling. Nah, terus waktu S1 itu ya, jadi pokoknya mimpi. Kemudian pada S1, saya juga tetap semangat ya buat waktu itu sempat jadi mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Geografi UGM ya, ini gambarnya. Oh ya, ini pesawat UAV ya, pesawat tanpa awak dari Profesor Indonesia yang waktu itu jadi supervisor saya ketika di Chiba University. Ya, ini jalan-jalan pas di Asia ya, karena waktu itu masih. Dan saya punya 3 kartu mahasiswa karena memang pernah kuliah di Chiba dan pernah kuliah di Leipzig. Ya, terus dulu gimana caranya dapat S2? Ya, saya ke sini pakai beasiswa namanya Erasmus Plus. Pada saat S2, sekarang dapat beasiswa dari Erasmus Plus, terus di program jurusannya Master of Environment Science, Policy and Management, panjang banget, karena saya memang bakal kuliah di 3 negara. Jadi tadi kan udah kuliah di mana? Kuliah di Jerman. Terus sekarang kuliah saya itu ada di Hungaria, terus ada di Yunani, dan satu lagi di UK yang sekarang. Nah, ya ini cuma sekedar foto-foto gitu ya ketika saya di Hungaria, posisinya sebelum corona, jadi jangan takut deket-deketan karena memang sebelum corona. Terus serunya lagi kuliah S2 di luar negeri adalah kita punya peluang yang besar gitu ya untuk melibatkan diri kita di kegiatan internasional. Salah satunya ini waktu itu saya ikut di acara simulasi sidang United Nation ya.
Ya, jadi waktu itu kita diplomasi, semacam diplomasi untuk perumusan kebijakan di United Nation. Tapi waktu itu sebenarnya saya bukan mewakili Indonesia, tapi saya mewakili Cina. Tapi ya, buat foto Indonesia ya. Nah, terus juga serunya lagi kuliah di luar negeri, kita masih punya teman-teman Indonesia, ini contohnya PPI Hongaria, Persatuan Pelajar Indonesia Hongaria, itu kayak rumah ya. Jadi teman-teman Indonesia yang bareng-bareng di sini dan kita saling membantu kalau ada yang butuh gitu ya dan bareng-bareng gitu ya. Terus yang kedua, kita juga punya saudara-saudara karena saya muslim gitu ya, saudara-saudara muslim dari seluruh dunia ya, kita bareng-bareng di sini. Terus juga karena di kampus saya ada kewajiban magang, jadi saya sempat magang kemarin ya di berbagai ini perusahaan dan lembaga riset. Jadi di Schneider Electric, salah satu perusahaan besar ya di dunia. Terus ada juga Check Globe, ini tentang Research Institute. Balik lagi ya, karena dari awal saya SMA juga memang hobinya nulis, jadi suka nulis. Kuncinya dua sih, suka baca dan suka nulis. Nah, mungkin karena tadi banyak yang baru masuk ya, saya balik lagi tadi. Pokoknya kalau saya ditanya gitu ya, apa sumber terbesar perjalanan selama ini gitu ya, apa ya, awal mula gitu ya, itu adalah dari mimpi. Nah, saya punya ini nih, punya semacam quote. Jadi ketika kita bermimpi itu, kita perlu bermimpi di akhirnya. Jadi di akhirnya, misalnya saya ingin meninggal gitu ya, dikenal sebagai siapa. Karena kan umur kita terbatas, yang tidak terbatas adalah legacy yang kita tinggalkan. Jadi ketika saya berpikir akan dikenang sebagai siapakah saya gitu ya, makanya dari situ di akhir, iya karena saya ingin dikenal sebagai Isna yang punya mimpi dan dia berusaha dengan semaksimal mungkin mewujudkannya, yaitu bisa keliling dunia gitu ya. Misalnya saya pengen dikenang seperti itu, maka dari situ harus punya visi nih. Oke, berarti pengen keliling dunia, gimana nih caranya gitu ya. Misal saya memilih keliling dunia dengan jalur akademisi. Berarti kalau jalur akademisi entah dosen atau researcher ya. Itu dua. Ketika saya pengen jadi dosen dan pengen jadi researcher, berarti saya harus S3. Jadi dielaborasi. Kalau mau S3 berarti saya harus S2. Kalau mau S2 berarti saya harus S1. Nah, buat menapaki setiap misi itu pasti ada harga yang harus dibayar. Contohnya, untuk menapaki misi buat S2, berarti harus S1-nya saya harus punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman, biar bisa dapat S2 gitu ya. Nah sekarang nih, udah dapat S2, gimana caranya biar saya dapat S3? Berarti harus punya IPK bagus, harus research plan bagus, harus punya mampu berpikir akademik yang bagus. Ya sudah, berarti harus ke sana gitu. Nanti ketika S3 harus seperti apa biar bisa masuk, misalnya yang tadi balik lagi ke mimpi saya waktu SD kerja di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, United Nation. Berarti nanti pas saya S3 harus gimana nih biar bisa kerja di sana. Jadi ya begitulah, harus dimulai dari akhir. Nah, saya punya kuota pembakar semangat buat diri sendiri. Kuotanya agak sedikit berlogika ya. Jadi logika matematika antara probability. Jika kita telah bermimpi, maka sejatinya setengah dari mimpi kita sudah tercapai. Setengahnya lagi usaha maksimal dan tawakal. Jadi gini, kalau misalnya saya udah punya tadi ya tekad keliling dunia. Sebenarnya 50% dari yang saya inginkan tuh sudah saya dapat karena saya sudah punya keinginan ke sana. Nah, buat jadi apa yang saya inginkan 100% itu, disitulah unsur dari usaha. Jadi usaha maksimal gitu ya. Membuat agar segala sesuatu yang saya lakukan itu mengarah kepada apa yang saya mimpikan. Misalnya saya waktu itu pengen kuliah di UGM. Gimana caranya? Nah, salah satunya ternyata harus dapat waktu biar gratis dan punya kursi dijamin, berarti harus dapat medali emas. Ya, itu usahanya. Tapi yang terakhir, karena saya muslim gitu ya, jadi saya juga tidak lupa dengan satu kata yang namanya tawakal. Jadi sebagai manusia, kita hanya punya hak dan kita hanya punya akses untuk berusaha maksimal. Kita tidak punya hak
ya, setitik pun untuk tahu hasilnya, karena itu adalah keputusan gitu ya dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Itu hak prerogatif Tuhan gitu ya. Karena memang bisa jadi yang saya usahakan dan gagal ternyata memang tidak baik buat saya. Kayak tadi ya, saya coba 15 kali pertukaran pelajar. Ternyata saya harus gagal dulu karena memang tidak satu pun di antara 1 dari 15 itu baik buat saya walaupun saya udah usaha maksimal. Dan ternyata di ke-16 lah yang berhasil karena memang itu yang terbaik, karena memang itu yang menurut Tuhan yang paling baik gitu. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita gitu. Jadi makanya di sini unsur tawakal penting ya, unsur doa penting gitu ya. Unsur meminta doa restu dari orang tua penting. Jadi kayak kita usaha maksimal iya, tapi urusan hasil itu memang urusan Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa sedikit merayu Tuhan gitu ya. Ya dengan cara berdoa, dengan cara minta doa restu dari orang tua. Jadi buat teman-teman dan mungkin Bapak Ibu guru, mungkin ini bisa dipakai sedikit trik dari saya gitu ya. Ketika kita bermimpi, maka tuliskanlah mimpinya. Karena nanti kalau kita nggak dituliskan, kita lupa gitu ya. Jadi ketika lupa, diingatkan lagi dengan mimpi tulisan-tulisan ini ya. Jadi ya begitulah. Mungkin itu ya. Oke, Kak Jadi Isna, ya, intinya oke. ini kira-kira sharing dari saya, satu pesan terakhir dari saya. Do your best to reach your dream. Oke, Kak Terima Isna, mantap kasih. ya. Oke, terima kasih Kak Isna.